Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Wahyudi Saputra, NIT 2130471 dari Prodi TMP 2B akan menjelaskan resum tentang podcast Knowledge Sharing Project Based Learning. Nah, apakah profil lulusan untuk dari perguruan tinggi ini apakah belum memenuhi kriteria untuk dia bisa langsung berkarya di dunia industri? Terus lantas bagaimana kita menyikapi kenyataan seperti ini? Nah, menentukan learning outcomes-nya, menentukan bahan kajian, kemudian matkul di dalam mata kuliah tadi itu ada rencana pembelajaran semester, di dalamnya ada metode PBL. Ada RPS di dalamnya, ada rencana belajar semester. RPS-nya punya sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 untuk NSND Dikti. Jadi yang ada dalam RPS juga minimal harus sesuai dengan Permendikbud di dalamnya. Ada metode-metode itu. Prinsip mengajari mahasiswa, caranya belajar bukan mengajari konten. Kalau konten itu kita jadi, mohon maaf kalau dosen jadi barrier sesungguhnya, karena kita hanya jadi desiminator ilmu pengetahuan, padahal mereka bisa akses langsung ke ilmu pengetahuan itu, dan juga sebagai fasilitator. Jadi mahasiswa itu pengennya apa? Jadi memang di kurikulum PBL itu memang kurikulum yang memang jadi kita harus mewadahi kreativitas dari mahasiswa itu terkait dengan bagaimana dia punya ide untuk buat game atau semacamnya. Jadi mahasiswa itu perlu dikasih fasilitas. Kemudian mereka sebenarnya kalau ada masalah itu cuman butuh teman ngobrol. Sebenarnya jadi dosen itu jadi solusi, cuma dia meyakinkan itu, maka butuh dosen hebat tadi. Nah, ada schedule, jadi jadwal kuliah, dan ada di flip learning itu sebelum mata kuliah itu sesuai jadwalnya masuk sudah ada materi, kemudian kita checkpoint mereka, kita kasih checkpoint, mereka baca. Kemudian kalau kelas teori tidak ada yang offline. Untuk kelas teori semuanya online. Jadi kelas teori di project based learning ini 100% online. Jadi PBL ini jangan kemudian proyek yang ditekankan, tapi ini adalah pembelajaran. Maka seperti layaknya anak belajar naik sepeda di awal-awal itu scaffoldingnya banyak, itu pada kiri kanan, dan orang fasilitator itu kanan. Kalau dia udah lama-lama bisa, maka harus dilepas, karena kalau dipegang terus mahasiswa nggak akan bisa berkembang. Nah, ketika ada stuck, kita harus siapkan tim gitu. Jadi dosen kemampuan teknisnya diperlukan, karena itulah yang bisa memberikan saran solusi ke mahasiswa yang tadi tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Mahasiswa mencoba cari solusi wajib, kalau nggak begitu mereka tidak akan berkembang. Cari solusi, kemudian dikonsultasikan, makanya menjadi pintar. Sama-sama pembelajar, jadi dosen itu pembelajar, bedanya dia lebih duluan belajarnya, sudah tahu caranya belajar itu seperti apa. Kemudian teman-teman mahasiswa menjadi partnernya dosen dalam belajar, jadi sama-sama dalam satu tim. Soft skill itu sangat penting, karena tidak cukup harga yang bagus tapi sosial yang buruk. Itu tidak menjamin mahasiswa itu bisa bekerja dengan baik di industri. Nah, bagaimana cara meningkatkan soft skill mahasiswa itu?
tadi salah satunya adalah melalui project. Jadi setiap mahasiswa sudah punya portofolio mereka untuk memastikan bahwa lulusan sudah pernah membuat project-project pada portofolionya dan bisa dibuktikan dengan contoh produknya. Jadi industri itu meskipun sebenarnya dengan PJBL ini ketika lulusan membawa portofolio mereka bisa memastikan di industri bahwa mereka bisa, karena dalam pembelajaran di kurikulum kita itu mereka udah diajarkan. Jadi jangan khawatir ketika lulus nanti mereka udah benar bisa ini, karena pembelajaran PBL memang ditekankan pada mahasiswa agar mahasiswa menjadi ahli ketika bekerja di dunia industri. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang podcast Knowledge Sharing Project Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.